Cirebon memang kaya akan wisata sejarah. Salah satunya Keraton Dalem Agung Pakungwati. Keraton ini merupakan cikal bakal dari semua keraton di Cirebon saat ini. Keraton Dalem Agung Pakungwati ini didirikan pada tahun 1430 dan dapat dibilang usianya lebih tua dari keraton manapun yang ada di Cirebon. Dengan motif arsitektur kerajaan Majapahit dengan dikelilingi tembok pembatas yang dikenal dengan Kuta Kosod. Berawal dengan hadirnya Raden Walang Sungsang atau biasa disebut Pangeran Cakrabuana ke Cirebon, beliau tak hanya menuntut ilmu hingga dipercaya dan menjadi seorang pemimpin. Dan sebagai tempat tinggalnya, beliau mendirikan kompleks keraton yang diberi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Pangeran Cakrabuana atau yang lebih dikenal dengan Mbah Kuwu Cirebon adalah salah satu keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Pada masa berikutnya, Keraton Dalem Agung Pakungwati ini menjadi tempat tinggal Syekh Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Namun, pada masa Pangeran Emas Jainul Arifin, tepatnya pada tahun 1529, dibangunlah beberapa kompleks di sebelah selatan dari Keraton Dalem Agung Pakungwati. Bangunan-bangunan tersebut kini menjelma menjadi Keraton Kasepuhan. Sebutan Pakungwati ini berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati, putri sulung dari Pangeran Cakrabuana, yang diartikan Pakung berarti udang dan Wati adalah perempuan. Karena rasa cinta dan sayang yang mendalam terhadap putrinya yang cantik ini, Pangeran Cakrabuana memberikan nama keraton tersebut yang pertama ini dengan nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Nama Keraton Pakungwati inilah menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa dan situs tertua di Cirebon. Lalu Ratu Dewi Pakungwati menikah dengan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana menyerahkan Keraton Pakungwati kepada Sunan Gunung Jati. Dan kemudian oleh Sunan Gunung Jati, Keraton Dalem Agung Pakungwati tersebut dikembangkan untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan pada tahun 1479, Keraton Dalem Agung Pakungwati memperlebar wilayahnya ke arah barat. Dan dari Sunan Gunung Jati inilah tumbuh negara Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang berpengaruh di sepanjang pantai utara Jawa, dan menjadi awal berdirinya sebuah keraton dan Kesultanan Cirebon dan Banten. Di kompleks Keraton Dalem Agung Pakungwati terdapat 3 bangunan, yakni Petilasan Pangeran Cakrabuana, Petilasan Sunan Gunung Jati, dan Rumah Pangeran Cakrabuana. Pada mulanya, petilasan ini digunakan untuk perundingan tingkat tinggi oleh para wali dan untuk mengatur strategi perang. Tempat perundingan ini dinamai Paseban Dalem Agung Pakungwati. Di dalam Keraton Dalem Agung Pakungwati juga terdapat beberapa petirtaan seperti sumur upas yang diartikan sebagai racun. Konon sumur ini pada zaman dahulunya para prajurit keraton merendam semua pusaka kerajaan dengan racun untuk digunakan melawan penjajah. Sumur upas ini juga dikenal dengan sumur Soka, karena sumur ini berada persis di bawah pohon soka yang besar. Yang menariknya, bunga soka ini keluar langsung dari kayu batang ranting, bukan pada ujung ranting seperti lazimnya bunga tumbuh. Sumur upas atau soka ini sekarang sudah tidak digunakan lagi karena mengeluarkan gas yang sangat berbahaya. Konon dulunya sumur ini juga berfungsi sebagai mulut lorong rahasia menuju ke suatu tempat. Selain sumur Soka, ada sumur yang lebih keramat, yakni Sumur Agung atau yang sering dibilang Sumur Bandung. Hingga saat ini air dari sumur tersebut masih banyak dicari oleh penziarah untuk ngalap berkah. Dan juga terdapat sebuah taman sari, tempat pemandian para putri keraton. Lalu lanjut ke Sumur Kejayaan. Suasana semakin ke dalam semakin teduh dan lembab, terutama di dalam Sumur Kejayaan yang di dalamnya terdapat reruntuhan bangunan keraton yang hanya tinggal pondasi saja. Ada 2 pendopo, kanan dan kiri, yang diberi nama Petilasan Sunan Gunung Jati dan
petilasan Pangeran Cakrabuana. Dan jika akan memasuki area tersebut, wajib melepaskan alas kaki, karena untuk menjaga kebersihan dan kesucian area tersebut. Dan aura kemistisan pun lebih terasa dengan adanya pohon besar dengan usia yang bisa diperkirakan ratusan tahun. Oke, terakhir di sebelah selatan nampak seperti kolam air yang kini hanyalah tinggal reruntuhan. Kalau yang di sini kan ada sumur buat pemandian 3 nih, Bang. Iya, Kan di sini sering banyak yang pada mandi. ya, Itu fungsi kegunaannya apa, Bah, kalau buat mandi? Ada juga buat minum juga bisa, Bah, ya? iya yang bisa diminum juga ada. Itu terutama ya memang semua sih bisa diminum. Tapi kan intinya kan cuma hanya yang 2 itu. Terutama yang di Keraton Dharma Agung Pakuwati itu, yaitu Sumur Kejayaan. Sumur Kejayaan. Dikatakan jaya itu orang-orang dulu bilang jaya, tapi kan kesini sih bilang kejayaan itu adalah sifat barokahnya. Tuh, barokah Sumur Kejayaan itu. Itu Keraton Dharma Agung Pakuwati itu yang dibilang dilarang masuk kaum wanita. Kenapa? Ya mungkin memang di situ tempat upacara para wali untuk mensiarkan Islam. Jadi tidak boleh ketahuan sama orang-orang yang kaum hawa. Berarti itu khusus untuk laki-laki gitu di sana. Khusus untuk laki-laki. Jadi yang untuk perempuan itu ya dikatakan sumur Bandung, sumur Agung atau sumur Putri. Tuh. Itu khusus untuk Untuk wanita. Sebetulnya bukan untuk wanita saja, laki-laki juga boleh. Tapi kalau untuk itu laki-laki juga boleh ya. Iya, jadi semua yang lain laki-laki untuk perempuan boleh. Cuma sumur Agung yaitu sumur Bandung, sumur Agung, sumur Bandung, sumur Putri Sumur. yang selalu dimandikan untuk kaum wanita. Nah, kalau yang di sumur apa yang khusus untuk pria ini, kita emang diharuskan, diwajibkan tidak boleh memakai alas kaki, Bah, ya, di situ ya. Iya. Kenapa dibilang tidak boleh alas kaki? Ya mungkin itu kan keraton. Memang kalau kita lihat pintas selalu kan cuma hanya begitu saja, tapi kan itu kan keraton. Kalau orang yang sudah jelas, orang yang mungkin sudah tahu itu keraton, benar keraton, cahayanya juga. Makanya darah masuk pakai sendal. Kalau melanggar, ya mungkin juga saya juga pernah melihat wanita-wanita itu memaksa, sudah dikasih tahu memaksa, apalagi yang sudah tahu dianggapnya sepele, itulah kejadian sampai pingsan, sampai jatuh. Tuh kaum wanita kalau masuk di Keraton Dharma Agung. Kalau sampai masuk gitu ya. Iya, sampai masuk. Jadi inti dasarnya mah panjang Jumat ini atau malam Pelaut ini untuk acaranya emang acara Maulud Maulud Nabi. Nabi. Untuk Maulud Nabi itu kan kalau di keraton itu kan ya pertama adanya Maulud Nabi di mana-mana ya, terutama ya di itu dulu. Nah, itu kalau di situ adalah keturunannya Kanjeng Rasul, yaitu Pangeran Sunan Gunung Jati itu. Syarif Hidayatullah ya. Syekh Maulana Syekh Syarif Hidayatullah, Pangeran Sunan Gunung Jati. Karena itu ya juga masih ada keturunannya. Disitulah penyebaran Maulud Nabi itu sampai kemana-mana. Di rumah ada yang hanya semalam, ternyata yang paling Maulud Nabi yang paling hebat cuman hanya di Cirebon, sampai 7 hari 3 malam. Tuh. Bah, mungkin cukuplah untuk penjelasan dari Abah. Inti maknanya ya, seperti itu ya. Emang sudah tradisi juga ya. Tradisi dari satu tradisi turun-temurun lah ya. Turun-temurun untuk melanjutkan Maulud Nabi itu. Terima kasih sebelumnya, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.